Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sabarul. Oke, nah di sini saya akan melanjutkan ke bagian awal ya, dan dimana fase 1 kemarin kita sudah membuat atau mendemonstrasikan bagian navbar sama carouselnya, dan sekarang saya akan mendemonstrasikan untuk kelanjutannya. Baik, yang pertama yang saya lakukan adalah membuka Visual Studio. Nah, Visual Studio di sini saya mempunyai file-file, ada indeks, ini bagian utamanya ya. Kemudian di sini ada bubur pedas, ada batok daun mengkudu, ada kerupuk basah sama sotong pangkong. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan di bagian indeks. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah mengakses atau mendownload live server di Visual Studio nya, bisa langsung klik kanan kemudian open with live server, atau lebih lengkapnya itu klik ALT, kemudian plus, kemudian ALT lagi O. Oke, langsung saja. Oke, nah kemarin kita sudah membuatnya seperti ini ya di bagian fase 1. Nah, nanti kawan-kawan apabila yang ketinggalan di bagian fase 1 nanti saya simpan deskripsinya ya. Nah, di sini ada jenis resep makanan. Nah, ini halaman yang bukan, atau sini langsung save gitu ya. Mantap. Di sini saya mempunyai ada beberapa jenis resep makanan. Yang pertama ada kerupuk basah, ada bubur pedas, ada batok daun mengkudu, ada sotong pangkong. Nah, dan di sini saya ada icon. Yang pertama ada Facebook, Instagram, sama YouTube. Dan di sini saya ada footer ya. Nah, di sini ada nama website saya atau nama restoran saya nantinya ya, insyaallah. Nah, di sini ada copyright. Baiklah, di sini bagian resep kerupuk basah, resep kerupuk, resep bubur pedas dan yang lain ini bisa diklik ya, dan kita bisa lihat bagaimana tata tutorialnya, cara masaknya. Nah, di sini ada tutorial membuat resep kerupuk basah. Di sini ada bahan-bahannya. Nah, ada bahan-bahannya yang enggak terlalu itu kan, dan ini bahan-bahan untuk membuat kerupuk basah. Oke, dan segini untuk membuat sambalnya ya. Ini ada untuk membuat sambalnya. Kemudian ini cara untuk membuat kerupuk basah, dan ini cara membuat sambalnya. Nah, kita klik lagi kembali ke home. Oke. Nah, dan begitu juga di bagian resep bubur pedas, kemudian batok mengkudu. Nah, kemudian sotong pangkong juga sama. Di sini saya juga sudah menyiapkan bumbu-bumbunya sama yang lainnya dan cara masaknya dan kemudian peralatan-peralatannya. Nah, oke. Nah, di sini saya membuat itu menggunakan apa? Nah, kita mendemonstrasikannya di sini ya. Nah, di bagian ini nih lebih banyak di Visual Studio aja ya. Nah, di sini saya untuk bagian tag utamanya, untuk bagian jenis resep makanan, saya ada kelas container, kemudian ID gallery. Nah, ID gallery ini fungsinya apa? ID gallery ini fungsinya biar nanti kita tekan di bagian navbar itu ID gallery, kemudian dan langsung mengarah ke bagian galeri atau jenis resep makanan. Dan di sini kita ada mempunyai row, kemudian margin top, ada kolom. Nah, ada col MD. Col MD ini apa? Biar dia responsif ntar ya. Kemudian ada MD 12, kemudian ada padding top 5. Dan di sini menggunakan thumbnail ya. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan IMG. Nah, IMG makanan. Kemudian di sini saya menggunakan style width-nya itu 75% ya, semuanya gitu, biar nanti dia menyesuaikan gitu. Jadi apabila layarnya dikecil, untuk gambar itu disesuaikan jadi 75% gitu ya. Oke. Dan di sini untuk ikonnya, nah icon ini nih, icon ini nih. Nah, ini nanti ntar masuk ke kontak saya ya. Nah, masuk ke Facebook saya, kemudian ke IG saya, kemudian ke YouTube saya gitu ya. Nah, kawan-kawan, ntar saya
untuk link Facebook, Instagram sama YouTube-nya ntar saya deskripsikan di deskripsi saya ntar ya. Dan kawan-kawan apabila ntar pengen download filenya, ntar saya simpan linknya di bagian deskripsi. Nah, kita di bagian apa tadi? Bagian icon ya. Oke. Nah, ikonnya di sini saya mempunyai ada kelas container. Nah, kelas container ini isinya di dalam tuh ada raw, margin top 5, ada call MD4. Nah, di sini ada thumbnail juga. Nah, kemudian di sini saya menggunakan data aus ya. Nah, data aus. Ini menggunakan aus gitu. Kenapa saya menggunakan aus? Nah, aus itu fungsi gini. Apabila kita scroll, nah dia langsung muncul gitu ya. Set. Nah, itu dia hebatnya aus. Nah, di sini link. Nah, ini link menuju ke Facebook saya gitu ya. Nah, cara mendapatkan link ini cuman Anda masuk aja ke bagian Facebook, ada Facebook ada, kemudian Anda copy nih bagian ininya, contohnya gini ya, langsung copy gitu ya, kemudian langsung masukkan ke bagian sini gitu. Oke. Dan begitu juga di bagian Instagram dan YouTube-nya juga gitu semua ya, juga gitu. Oke. Dan sekarang bagian footer. Nah, footer di sini saya ada footer, kemudian kelasnya padding top 5, kemudian saya buka lagi footer ini dibungkus oleh div, kasih kelas footer, kemudian ID-nya ID footer gitu ya. Ada kemudian container, ada row, ada kolom, nah gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ada link-linknya, ada link JavaScript-nya, kemudian ada link aus-nya, biar nanti manggil aus-nya gitu ya. Dan di sini saya menggunakan ada link style CSS-nya juga ya. Oke, dan ini untuk link yang ini bawaan dari Bootstrap-nya. Dan di sini saya menggunakan beberapa framework. Yang pertama ada di sini saya hanya menggunakan Bootstrap doang ya, framework Bootstrap. Nah, dan saya menggunakan framework Bootstrap dan menggunakan font Awesome. Oke, mungkin cukup sekian ya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tolong ya kawan-kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena membuat konten itu nggak mudah ya kawan-kawan. Kita membutuhkan konsentrasi ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.